Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Views. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode Golden Garden. 진짜 진상 별꼴이야. 엄마! 사랑 안 돼. 조금만 참자. Drama dimulai saat Sabina mendapatkan kejutan kue ulang tahun dari ibunya. Karena kelicikan dari sang ibu, Sabina bisa hidup mewah dan serba kecukupan. Berbanding terbalik dengan Dongju yang hidup serba kekurangan. Dongju sendiri adalah saudara tiri dari Sabina. Mereka sengaja dipisahkan. Saat itu, sang ibu sengaja meninggalkan Dongju di dalam bus, lalu merubah identitas Sabina menjadi Dongju dengan tujuan untuk menguasai harta warisan dari sang ayah. Di malam itu, saat sebuah insiden terjadi, Dongju dan Sabina dipertemukan kembali. Namun karena terpisah sekian lama, mereka tak saling mengenal. Hingga saat Dongju memperkenalkan dirinya dan memberikan nomor HP agar nantinya bisa mengembalikan jaket milik Sabina, membuat Sabina terkejut karena ia sangat mengenal nama itu. Lalu saat dalam perjalanan pulang, Dongju mendapati temannya telah mencuri uang pemilik kafe. Miju beralasan mau menggunakan uang itu untuk memperbaiki hidupnya. Namun karena perdebatan itu, mereka malah meninggalkan uang itu di dalam taksi. Sementara itu, Sabina masih memikirkan tentang pertemuannya dengan Dongju. Ia takut kalau wanita itu adalah saudara tirinya. Lalu memberitahukan semua itu kepada sang ibu. Mereka tak akan membiarkan Dongju datang di kehidupan mereka lagi. Hingga di pagi itu, Hanasin meminta Dongju menemuinya. Ia ingin memastikan kalau Dongju bukanlah anak tiri yang telah ia buang. Namun setelah memastikannya, Hanasin tahu kalau itu memanglah Dongju anak tirinya. Begitu kejamnya sosok ibu tiri, bukannya menjadi ibu sambung bagi Dongju. Hanasin malah menganggap Dongju adalah musuh yang harus ia singkirkan. Di siang itu, Sabina menghadiri pesta perayaan atas keberhasilan perusahaan I dan K. Pemimpinnya bernama Jonggi dan merupakan kekasih dari Sabina. Ternyata, Jonggi berniat memperkenalkan Sabina ke keluarganya dan akan melamarnya. Namun belum sempat semua itu terjadi. Tiba-tiba ada seseorang lelaki yang memanggil Sabina dengan sebutan Dongju. Ternyata di masa lalu, Sabina memakai nama Dongju dan telah bersuami serta memiliki anak. Namun karena suaminya telah bangkrut, ia tega meninggalkan mereka. Di sini, Sabina tak mau mengakui. Ia berkata kepada semua orang kalau lelaki itu adalah salah satu penggemarnya. Sedangkan Woksung hanya bisa pasrah. Ia terpaksa membenarkan perkataan Sabina karena tak ingin membuat Sabina mendapatkan masalah. Acara pun dilanjutkan kembali, di mana saat ini Jonggi mengeluarkan sebuah cincin untuk wanita yang paling ia cintai. Namun saat Sabina ingin maju ke depan, tiba-tiba ibu Jonggi maju duluan dan meminta cincin itu untuk dipakaikan di jarinya. Sedangkan Jonggi hanya bisa menurut karena tak mau mempermalukan sang ibu. Di depan semua orang, sang ibu mengatakan kalau anaknya sengaja menyiapkan semua ini untuknya. Ternyata sang ibu sudah tahu kalau Sabina bukanlah wanita baik-baik dan hanya mengincar harta kekayaan. Ia tak akan membiarkan anaknya jatuh ke tangan wanita seperti itu. Karena begitu kecewanya, Sabina pergi meninggalkan tempat itu. Namun siapa sangka, ia malah bertemu kembali dengan Woksung. Di sini, Woksung meminta agar Dongju mau kembali kepadanya demi anak yang telah ia lahirkan. Setidaknya temuilah anaknya untuk sekali saja. Namun, Sabina tak mau. Selama ini ia telah membuat kesalahan dengan hidup bersama Woksung. Ia menganggap kalau Woksung dan anaknya tak pernah ada dan meminta Woksung tak menemuinya lagi. Sabina pun segera pergi. Sedangkan Woksung mencoba mengejar, namun tiba-tiba ada mobil yang menabraknya dan yang melakukannya adalah Jonggi. Mereka berdua sama-sama terkejut. Dalam situasi ini, Sabina segera meminta Jonggi untuk menyembunyikan tubuh Woksung. Karena dari belakang mereka melihat mobil yang melintas. Ternyata mereka adalah Dongju bersama polisi yang sedang mencari Woksung. Karena Woksung berjanji untuk mengembalikan uang yang tertinggal di taksi waktu itu. Sedangkan mereka mencoba untuk tetap tenang. Beruntungnya mereka tak curiga dan segera pergi. Sementara itu, kedua anak Woksung menanti ayah mereka yang tak kunjung pulang.
karena di saat ini Woksung sedang terkapar. Mereka yang tak mau kejahatan itu terungkap, membawa tubuh Woksung dan menyembunyikannya di gedung kosong. Sedangkan Dongjo dan Capil datang ke rumah Woksung, namun hanya mendapati kedua anaknya. Di sini, kondisi kedua anak itu sangat menyedihkan, di mana mereka tidak tahu kalau ayahnya tak akan kembali lagi. Namun yang pasti, mereka tahu kalau sang ayah sedang mendapatkan masalah. Mereka sangat mengkhawatirkan sang ayah dan hanya bisa menangis. Hingga di pagi itu, Sabina datang ke tempat Woksung dan melihat anaknya yang sudah tumbuh besar. Sejenak, Sabina merasa begitu kasihan dengan kondisi anaknya. Sedangkan Mit-um mengira kalau Sabina pastilah ibunya. Hingga Sabina membayangkan waktu dulu, saat dimana ia hidup susah dan serba kekurangan. Dan sekarang ia tak mau lagi hidup seperti itu dan memilih untuk membuang anaknya. Sementara itu, Dongjo menunjukkan pesan yang dikirim Woksung kepada anaknya, di mana saat ini Woksung tak bisa kembali karena ada urusan yang mendesak, dan memintanya agar tak menghubungi polisi. Tentu ini membuat Capil semakin yakin kalau Woksung sengaja membawa kabur uang itu, lalu mengerahkan semua polisi untuk melakukan pelacakan keberadaannya. Sedangkan Woksung sendiri ternyata masih hidup. Tanpa sepengetahuan Jongki, Sabina dan sang ibu sengaja membawanya ke rumah sakit dengan tujuan untuk mengancam keluarga Jongki agar mau merestui hubungan Jongki dan Sabina. Untuk sementara waktu, Dongjo merawat kedua anak itu sampai Woksung ditemukan. Di sini, Mit-um dan Sarang yakin kalau sang ayah tak mungkin melakukan kejahatan. Karena selama ini, sang ayah selalu mengajarkan untuk berbuat baik dan hidup jujur. Dalam kesedihannya, mereka hanya bisa menangis. Hingga Capil melihat lukisan wanita. Namun, mereka tak mengetahui siapa wanita yang dilukis oleh sang ayah. Sedangkan, Dongjo seakan tak asing dengan wanita itu. Hingga di malam itu, saat mereka melihat video pertengkaran antara Woksung dan Sabina, membuat Dongjo mengingat bahwa lukisan wanita itu mirip dengan Sabina. Ditambah lagi, Mit-um memberitahu kalau pagi itu Sabina juga datang menemuinya. Semua kejadian dan bukti ini seakan saling berkaitan. Dongjo yakin kalau Sabina tahu keberadaan dari Woksung. Lalu mereka memutuskan untuk menemui Sabina. Di sini, Sabina mengaku mengenal Woksung dan lukisan itu memanglah dirinya. Lalu, Capil ingin tahu apakah Sabina dan Woksung pernah menikah. Namun, saat Sabina ingin menjawabnya, tiba-tiba datanglah Han Nasin. Ia mengatakan kalau Woksung hanyalah seorang penguntit. Selama ini, Woksung selalu mengganggu Sabina karena memiliki wajah yang mirip dengan istrinya yang bernama Dongjo. Ditambah lagi, Woksung selalu mengirimkan lukisan wajah dari istrinya. Lalu, Han Nasin menantang untuk menghadirkan Woksung agar semuanya menjadi jelas. Namun saat ini, Woksung telah menghilang, sehingga membuat mereka tak bisa lagi menuduh Sabina atas menghilangnya Woksung. Karena Woksung yang tak kunjung ditemukan, Capil memutuskan untuk sementara waktu mengirimkan kedua anak itu ke panti asuhan. Woksung tega membawa kabur uang itu dan tega meninggalkan anak-anaknya. Sedangkan dari balik pintu, Mit-um mendengar semuanya. Ia masih tak menyangka ayahnya melakukan kejahatan itu. Sambil menangis, ia tak mau berpisah dengan adiknya. Hingga di pagi itu, Capil mendapati Mit-um dan Sarang tak ada di rumahnya. Setelah diselidiki, ternyata Sarang dan Mit-um memiliki ibu yang berbeda. Di mana saat ini, Mit-um membawa Sarang untuk menemui sang ibu agar tak diadopsi oleh orang lain. Di sisi lain, Nyonya Jin meminta Sabina untuk bertemu, di mana ia meminta agar Sabina menjauhi Jongki dan memberikan sebuah cek kosong agar Sabina menulis sendiri nominal yang ia mau, asalkan setuju untuk berpisah. Di sini, Sabina merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Walaupun begitu, ia menerima tawaran itu karena ia tahu sebentar lagi Jongki akan datang. Di sini, Jongki segera merebut cek itu dan membuangnya. Ia tak menyangka sang ibu bisa melakukan hal serendah itu. Sedangkan Nyonya Jin mencoba menyadarkan anaknya bahwa Sabina bukanlah wanita baik-baik. Asal-usul keluarga Sabina tak jelas dan sengaja disembunyikan. Sang ibu takut jika Sabina memiliki masa lalu yang buruk. Namun, Jongki sudah terlanjur cinta. Apapun yang akan terjadi, ia akan tetap bersama Sabina. Untuk melancarkan aksinya, Han Nasin telah merencanakan semua ini sejak dulu, di mana ia telah mengincar keluarga Nyonya Jin.
tentu agar Sabina bisa menikah dengan Jongki. Untuk itulah, ia akan mengancam Nyonya Jin dengan kejadian tabrak lari yang dilakukan oleh anaknya. Untuk itu, ia akan mengaktifkan ponsel milik Woksung dan akan menaruhnya di kantor Jongki. Sehingga para polisi segera melacak ponsel itu dan melakukan penggeledahan. Tentu ini membuat Jongki sangat ketakutan. Bahkan ia sampai kesulitan untuk bernafas. Jongki tak ingin ibunya tahu bahwa ia telah membunuh seseorang. Di sisi lain, Min-um berhasil menemukan ibu dari sarang. Ia meminta agar sang ibu mau membawa sarang. Namun, sang ibu tak mau dan menyuruhnya agar segera pergi. Baginya, sarang bukanlah anaknya. Lalu datanglah mereka. Di sini, sarang mendekati ibunya dan ingin memberinya bunga. Namun, sang ibu sedikit pun tak peduli dan berlalu pergi. Sedangkan sarang hanya bisa menangis sambil memanggil sang ibu. Di sini, sang ibu berbicara kepada Capil, di mana ia tak mau lagi berurusan dengan anak itu. Yang menjelaskan kalau sarang sejak kecil sengaja dititipkan kepada Woksung, karena ia dan ayah sarang belum sanggup untuk mengurus anaknya. Ayah sarang seorang penjudi dan kini kabur ke luar negeri karena memiliki banyak hutang. Sedangkan sang ibu telah hidup enak dengan suami barunya dan tak mungkin membawa sarang bersamanya. Karena insiden penggeledahan itu, kini sang ibu tahu kalau Jongki telah melakukan pembunuhan, di mana Jongki telah menabrak seseorang dan saksinya adalah Sabina. Dengan kata lain, Nyonya Jin tak bisa memisahkan mereka. Bisa menjadi ancaman jika Sabina membocorkan tentang kejadian itu ke polisi. Di pagi itu, Capil mendengar Dongjo bernyanyi lagu yang diciptakan oleh ayahnya. Hanya orang-orang yang menghadiri festival Golden Garden yang tahu tentang lagu itu. Sekitar 28 tahun lalu, orang tua Capil kecelakaan setelah pulang dari festival itu. Hal yang sama juga Dongjo alami, di mana saat itu ia bersama sang ibu juga kecelakaan, menyebabkan 2 korban meninggal dan mereka adalah kedua orang tua dari Capil. Selama ini, Capil masih mencari siapa yang telah membuat orang tuanya mati. Bisa jadi ibu Dongjo lah penyebab kecelakaan itu. Lalu untuk membuktikannya, mereka harus mencari tahu keberadaan ibu dari Dongjo. Setiap anggota yang datang ke festival itu pasti dicatat. Mereka pun datang ke kantornya Jin untuk mencarinya. Namun dalam perjalanan, percakapan mereka didengar oleh Sabina dan Hanasin, hingga membuat Sabina bertindak duluan, di mana ia lebih dulu datang ke ruang arsip dan mengambil daftar nama milik keluarga Dongjo. Ia tak akan membiarkan Dongjo tahu siapa nama ibunya. Namun saat Sabina ingin keluar, mereka telah datang. Sabina pun segera bersembunyi. Di sini mereka mendapati kalau daftar nama telah disobek oleh seseorang. Lalu ketika ada kesempatan, Sabina pun segera keluar dari sana. Tetapi Capil melihatnya, ia pun segera mengejar dan meminta Sabina agar menyerahkan apa yang telah ia ambil. Di sini Dongjo ingin memeriksa tas milik Sabina. Namun saat ingin membukanya, tiba-tiba Jongki mengambil tas itu. Sabina mengadu kalau mereka telah menuduhnya mencuri. Tentu ini membuat Jongki tak terima dan membawa Sabina pergi. Di waktu yang sama, Hanasin menemui Nyonya Jin, di mana saat ini mereka ingin membicarakan kelanjutan dari hubungan Jongki dan Sabina. Sebenarnya, Nyonya Jin masih keberatan tentang hubungan mereka, tapi situasi ini sudah diperhitungkan oleh Hanasin, di mana ia menunjukkan kalung salib miliknya. Ternyata kalung itu adalah pemberian dari Nyonya Jin. Saat itu adalah hari kematian dari ayah Dongjo, dan Nyonya Jin memberikan kalung itu untuk berbelasungkawa. Kini Nyonya Jin tahu bahwa Sabina adalah anak dari teman lamanya. Di malam itu, Nyonya Jin menemui anaknya. Ia mengatakan kalau telah menyetujui hubungan Jongki dan Sabina, lalu memberikan cincin itu untuk melamar Sabina. Sedangkan Jongki berterima kasih karena sang ibu telah mengerti akan wanita yang ia pilih. Sedangkan untuk pertama kalinya, Dongjo melihat wajah dari sang ayah, dan ini membuatnya semakin semangat untuk menemukan keberadaan dari sang ibu. Ia ingin tahu asal-usulnya dan kenapa ia ditinggalkan begitu saja. Kemudian Dongjo menemui seorang pendeta yang mengenal ibunya. Namun tiba-tiba Nyonya Jin datang bersama dengan Sabina. Tentu ini membuat mereka terkejut. Kenapa ada Dongjo di tempat ini? Di sini, Nyonya Jin ingin meminta pendeta untuk menjadi saksi atas pernikahan Jongki dan Sabina. Sedangkan Sabina ingin tahu kenapa Dongjo ada di sini.
Pendeta Kim mengatakan kalau Dongjo sedang mencari ibunya yang bernama Shin Nansok. Mendengar itu, Sabina sangat terkejut. Bisa sangat fatal jika Dongjo sampai tahu siapa ibunya. Namun, di depan mereka ia berkata akan membantu untuk menemukan sang ibu. Hingga hari pernikahan pun tiba, di mana Pendeta Kim maju untuk memimpin doa agar pernikahan mereka tetap bahagia. Sedangkan Hanasin melihatnya pun dibuat kaget. Ia tak mau sampai identitas masa lalunya sampai terbongkar. Hanasin segera pergi dari sana. Sementara itu, Dongjo baru datang. Ia pun menghubungi Pendeta Kim. Di sini, Pendeta Kim segera menemui Dongjo yang menjelaskan kalau melihat Shin Nansok namun dia telah pergi. Pendeta Kim berjanji pasti akan mempertemukan Dongjo dengan ibunya. Sedangkan Dongjo merasa sangat senang karena sedikit lagi ia akan bertemu dengan ibunya. Di malam itu, Nyonya Jin makan malam bersama suaminya. Ia ingin kembali menjalin hubungan itu. Kesalahan dari suaminya yang pernah berselingkuh membuatnya hampir putus asa. Ditambah lagi, Nyonya Jin tak tahu dengan siapa suaminya berselingkuh. Mulai sekarang, ia akan melupakan kenangan pahit itu dan memberikan suaminya kesempatan sekali lagi. Tentu ini membuat suaminya sangat bahagia. Ia berjanji tak akan mengulangi kesalahan itu. Namun siapa sangka, wanita selingkuhan itu adalah sekretaris dari Nyonya Jin sendiri. Selama ini secara diam-diam mereka bermain di belakang dan juga telah memiliki anak dari hubungan mereka. Namun setelah mendapatkan manisnya, Daesung berniat membuang sekretaris Han dan kembali kepada sang istri. Walaupun hatinya sakit, sekretaris Han tak bisa berbuat banyak. Ia tahu kalau hubungan ini memanglah salah, dan ia juga ingin mengakhiri semuanya sebelum Nyonya Jin mengetahuinya. Di siang itu, tanpa sengaja Pendeta Kim bertemu dengan Shin Nansok. Awalnya ia tak mau mengaku, namun setelah Pendeta Kim menunjukkan buktinya bahwa ia adalah teman sekolahnya dulu, barulah Shin Nansok mengakuinya. Selama ini, Shin Nansok menjadi Hanasin agar tak ada yang mengetahui masa lalunya. Di sini Pendeta Kim memberitahunya bahwa selama ini Dongjo selalu mencarinya. Ia pasti senang jika bertemu dengan ibunya. Namun, Shin Nansok bukannya senang. Ia malah melarang Pendeta Kim agar tak memberitahu Dongjo tentang keberadaannya. Karena sekarang ia telah hidup dengan keluarga barunya dan tak mau sampai kedatangan Dongjo membuat hidupnya berantakan. Tentu ini membuat Pendeta Kim heran. Kenapa bisa Shin Nansok punya pikiran seperti itu? Namun, Shin Nansok tak peduli. Baginya, Dongjo telah mati dan Pendeta Kim tak boleh mencampuri urusannya. Sementara itu, Nyonya Jin melakukan pemeriksaan. Ternyata ia menderita penyakit langka yang bisa membunuhnya. Penyakit inilah yang juga membunuh ayah dari Dongjo. Setiap harinya, ia harus mendapatkan perawatan. Namun sekarang penyakit itu semakin memburuk, di mana ia sering merasakan kelumpuhan dan penglihatannya pun mulai buram. Nyonya Jin belum siap jika harus mati. Setidaknya, ia harus bisa melihat anaknya bahagia. Sedangkan Pendeta Kim masih memikirkan perkataan dari Shin Nansok yang begitu teganya mengabaikan anaknya sendiri. Lalu datanglah Dongjo. Ia begitu semangat karena sebentar lagi ia akan bisa bertemu dengan ibunya. Namun kebahagiaannya harus musnah karena Pendeta Kim mengatakan kalau sang ibu tak ingin bertemu dengan Dongjo dan lebih baik melupakan ibunya. Tentu ini membuat Dongjo bertanya-tanya, kenapa sang ibu tak mau menemuinya? Memang apa salahnya sehingga sang ibu sampai seperti itu? Sambil menangis, Dongjo meminta agar Pendeta Kim mempertemukan dirinya dengan sang ibu. Setidaknya membiarkan ia untuk melihat foto dari sang ibu, agar Dongjo bisa mengingat dan mengenangnya. Namun tetap saja Pendeta Kim tak bisa dan memilih untuk pergi. Kesalahan apa hingga sang ibu tak mau menemuinya? Dongjo hanya bisa menangis. Di sisi lain, Sabina mendengar percakapan sekretaris Han dengan seseorang yang dibayar untuk mencari tahu tentang Hanasin, di mana didapatkan fakta bahwa Hanasin dulunya bernama Shin Nansok. Ia sengaja merubah identitasnya agar semua orang tak tahu masa lalunya. Tentu ini membuat Sabina khawatir, jangan sampai mereka tahu tentang identitas keluarganya. Sabina pun segera memberitahukan semua ini kepada sang ibu, bahwa sekretaris Han sengaja mencari tahu tentang identitas mereka. Tentu ini tak bisa dibiarkan. Hanasin akan mencari tahu kelemahan dari sekretaris Han, agar ia bisa membungkamnya. Sementara itu, Dongjo pulang dengan penuh kesedihan. Impiannya selama ini untuk menemukan ibunya telah sirna.
Padahal tinggal selangkah lagi Dongju bisa bertemu dengan sang ibu. Namun takdir berkata lain. Dongju harus mengubur jauh-jauh impian itu. Karena begitu lelah tubuh dan pikirannya membuat Dongju jatuh pingsan. Sedangkan Capil yang melihatnya pun segera menolongnya. Di sini keadaan Dongju sudah membaik. Mijo sangat mengkhawatirkan keadaannya. Sebelumnya Dongju begitu semangat untuk menemui ibunya. Namun sekarang tidak lagi. Mijo tahu pasti sang ibu tak mau menemuinya. Sebagai sahabat, ia merasa tak terima. Bagaimana bisa seorang ibu meninggalkan anaknya yang masih kecil dan sekarang hanya untuk menemuinya pun sang ibu tak mau. Namun, Dongju tak ingin lagi membahas tentang ibunya. Memang lebih baik ia tak bertemu dengan sang ibu dan tak akan mencarinya lagi. Hati Dongju begitu sakit. Ia hanya bisa meratapi nasib hidupnya. Di malam itu, tanpa sengaja Han Nasin melihat Pendeta Kim menemui Sekretaris Han. Mereka pasti bekerja sama untuk menjatuhkan dirinya. Han Nasin segera menemui mereka dan beralasan ingin bicara berdua dengan Pendeta Kim. Di sini, Han Nasin mengancam Pendeta Kim agar tak ikut campur atas kehidupannya. Dengan menggunakan pecahan kaca, ia akan bunuh diri dan Pendeta Kim lah yang menjadi penyebabnya. Tentu ini membuat Pendeta Kim ketakutan. Ia berjanji akan tutup mulut dan tak mencampuri kehidupan Han Nasin lagi. Begitu kejam dan memiliki tekad yang kuat untuk menang, Han Nasin tak akan membiarkan siapapun mengusik kehidupannya. Di malam itu, saat Capil pulang kerja, ia melihat Mit dan Sarang menjadi pemulung. Kenapa bisa mereka sampai melakukannya? Ia pun segera membawanya pulang. Sesampainya di rumah, anak itu pun langsung kena marah. Kenapa mereka sampai menjadi pemulung? Di sini, Mit tak ingin selalu merepotkan mereka. Ditambah lagi saat ini, Dongju sedang sakit. Mit dan Sarang harus mencari uang agar bisa membelikan obat untuk Dongju. Mereka ingin menjadi anak yang baik dan tahu balas budi. Walaupun mereka tak memiliki ibu, namun mereka yakin bisa hidup bahagia. Hati siapa yang tak tersentuh? Anak sekecil itu sudah memiliki pikiran dewasa. Dongju hanya bisa terdiam dan memeluk Sarang. Melihat mereka membuat Dongju semakin bersedih, di mana mereka juga sama seperti dirinya yang telah dibuang oleh sang ibu. Sekuat apapun, Dongju mencoba melupakan ibunya, namun begitu sulit. Baginya sekali saja kesempatan bertemu dan melihat wajah dari ibunya itu sudah cukup. Di sini Dongju meluapkan perasaannya, walaupun selama ini sang ibu telah membencinya. Dongju tak peduli dan akan selalu menyayangi sang ibu. Ia berharap sang ibu selalu bahagia, sedangkan Capil hanya bisa memeluk Dongju. Ia tahu pasti begitu sakit saat mengetahui sang ibu tak menginginkannya. Di sisi lain, Sekretaris Han meminta Han Nasin bertemu. Ia tahu kalau nama sebenarnya Han Nasin adalah Shin Nangsok dan merupakan ibu dari Dongju. Semua ini dibuktikan dengan biodata serta foto dari Shin Nangsok dan Han Nasin memiliki kesamaan. Namun, Han Nasin langsung menyiram tangan Sekretaris Han beserta bukti itu. Ia dengan tegas meminta agar Sekretaris Han tak ikut campur akan kehidupan masa lalunya. Namun, bukannya merasa takut, Sekretaris Han malah semakin ingin tahu kenapa Han Nasin ingin melupakan masa lalunya. Ditambah lagi, Sabina juga memiliki nama lain yaitu Dongju. Sebenarnya, ada hubungan apa Sabina dan Dongju? Kenapa nama itu begitu menjadi rebutan? Namun, Han Nasin tak mau menjawab, hingga membuat Sekretaris Han akan mencari kebenaran itu sendiri dan segera pergi dari sana. Keadaan ini membuat Han Nasin sangat marah. Lalu, tanpa sadar, ia mengingat kecelakaan di masa lalu, di mana ada saksi yang melihat kecelakaan itu, dan mereka adalah Sekretaris Han bersama anak dan selingkuhannya. Kini, Han Nasin memiliki cara untuk mengancam Sekretaris Han. Ia pun segera menghentikan Sekretaris Han pergi. Di sini, sekali lagi, Han Nasin memperingati Sekretaris Han agar tak ikut campur atas kehidupannya. Jika tak ingin skandal perselingkuhan itu terbongkar, tentu ini membuat Sekretaris Han ketakutan. Bagaimana bisa Han Nasin tahu tentang perselingkuhan itu? Sementara itu, hubungan Capil dan Dongju semakin dekat, di mana mereka saling jatuh cinta dan Capil memberikan sebuah ciuman. Hari-hari mereka lalui dengan penuh canda dan tawa. Baru kali ini, Dongju bisa merasakan betapa indahnya dicintai. Demi mencari tahu pria selingkuhan dari Sekretaris Han, Han Nasin meminta Sabina untuk menemukan bukti perselingkuhan itu.
Lalu saat ada kesempatan, Sabina masuk ke kamar sekretaris Han dan ia menemukan buku diari tentang anak dari sekretaris Han. Ditambah lagi, Sabina menemukan robekan foto di tempat sampah, di mana foto itu adalah foto sekretaris Han bersama selingkuhannya, dan lelaki itu adalah ayah dari Jongki. Sabina pun memotret foto itu dan mengirimnya ke sang ibu. Namun saat ingin pergi, Sabina ketahuan oleh sekretaris Han. Di sini, sekretaris Han tak bisa menyangkal lagi tentang perselingkuhan itu. Ia pun meminta agar Sabina merahasiakan semua ini. Namun, Sabina merasa di atas angin. Ia menganggap kalau sekretaris Han begitu tak tahu malu, karena begitu tega berselingkuh dengan suami bosnya sendiri. Selama 30 tahun telah mengkhianati Nyonya Jin dan diam-diam menjalin hubungan dengan suaminya. Ini sungguh tak bisa dimaafkan. Sabina akan memberitahu kebenaran ini kepada Nyonya Jin. Namun, sekretaris Han ingin bekerja sama, di mana ia juga telah mengetahui keburukan Sabina di masa lalu, yang dengan sengaja mengganti nama dengan Dongjo, serta telah memiliki suami dan anak dari hubungan itu. Di sini, mereka harus saling berjanji untuk tak membongkar aib masing-masing. Dengan terpaksa, Sabina menyetujuinya dan menghapus bukti foto itu. Namun faktanya, sekretaris Han tak tahu kalau Sabina telah mengirim foto itu kepada ibunya. Dan sekarang Han Hasin telah menduplikat foto itu dan mengirimnya ke tempat Nyonya Jin. Orang yang pertama melihat foto itu adalah Jongki. Di sini ia tidak menyangka dengan apa yang ia lihat. Hingga di malam itu ia melihat sang ayah secara diam-diam datang ke kamar sekretaris Han. Ini semakin membuktikan perselingkuhan dari mereka. Karena sudah tak tahan dengan semua ini, ia pun meminta sekretaris Han dan sang ayah untuk bertemu. Di sini, Jongki mengatakan kalau telah mengetahui perselingkuhan mereka. Kenapa mereka tega melakukan ini? Tega mengkhianati hubungan baik yang sudah lama terjalin. Sedangkan sang ayah mencoba menjelaskan kalau ia dan sekretaris Han hanya memiliki hubungan sesaat. Mereka tidak tahu kalau semua percakapan itu didengar oleh Sabina dan Nyonya Jin. Di sini, Nyonya Jin segera masuk ke ruangan itu. Dengan penuh amarah, ia memukuli suaminya. Begitu teganya, mereka membohongi dan membodohinya selama ini. Hingga Nyonya Jin sampai tak sadarkan diri karena mendapatkan fakta yang begitu menyakitkan. Nyonya Jin segera mendapatkan perawatan, hingga akhirnya ia pun tersadar. Nyonya Jin merasa hatinya sangat hancur. Selingkuhan dari suaminya adalah sekretaris Han yang selama ini ia percaya. Lalu datanglah Daesung. Ia sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya. Di sini Daesung juga menjelaskan. Namun Nyonya Jin tak mau mendengarkan dan meminta Daesung agar segera pergi. Walaupun hatinya hancur, Nyonya Jin meminta sekretaris Han menemuinya. Di mana saat ini ia masih tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Selama ini sekretaris Han telah ia anggap sebagai keluarganya sendiri, bahkan lebih dari itu. Tapi kenapa bisa sekretaris Han melakukan hal sekecil itu? Sedangkan sekretaris Han hanya bisa terdiam. Ia tahu kesalahannya tak bisa dimaafkan. Sekretaris Han akan pergi dan telah menyiapkan seseorang sebagai penggantinya. Ia berdoa agar Nyonya Jin baik-baik saja. Sebelum pergi, sekretaris Han menemui Sabina. Ia tak terima karena Sabina telah mengingkari janjinya untuk tutup mulut. Ia akan memastikan Sabina mendapatkan balasan yang lebih dari apa yang ia rasakan. Di pagi itu, Han Hasin menemui keponakan dari sekretaris Han. Namun saat melihatnya, ia yakin kalau Han Kyong bukanlah keponakan dari sekretaris Han, melainkan anaknya. Berarti selama ini, sekretaris Han sengaja menyembunyikan identitas anaknya. Namun sekarang, semuanya telah terbongkar. Sekretaris Han tak bisa menyangka lagi jika sekretaris Han masih ikut campur akan hidup Han Hasin dan Sabina. Ia pastikan bukan hanya sekretaris Han saja yang akan hancur, anaknya pun akan ia hancurkan. Di sini, sekretaris Han bukanlah tandingan bagi Han Hasin yang telah melalang buana di dunia kejahatan. Inilah akibatnya jika tetap melawan. Sekretaris Han hanya bisa pasrah akan keadaan. Sementara itu, orang yang menggantikan sekretaris Han adalah Dongjo. Tentu ini membuat Sabina khawatir. Pasti Dongjo akan membuat masalah. Sedangkan Jongki meminta sekretaris Han untuk bertemu. Ia ingin tahu kenapa Dongjo yang menjadi pengganti untuk merawat sang ibu. Padahal sudah jelas Dongjo dan Sabina tak memiliki hubungan baik. Namun bagi sekretaris Han, hanya Dongjo lah yang ia bisa percaya untuk merawat Nyonya Jin. Ini semakin membuat Jongki penasaran sebenarnya penyakit apa yang sang ibu derita.
Hingga akhirnya Sekretaris Zen pun memberitahu bahwa sang ibu memiliki penyakit langka yang bisa membunuhnya. Hanya tinggal menunggu waktu, Nyonya Jin akan kehilangan penglihatannya dan mengalami kelumpuhan. Di sini, Sekretaris Zen meminta agar Jongki merahasiakan penyakit dari sang ibu. Jika sampai menyebar akan berbahaya bagi perusahaan. Sedangkan Jongki tak menyangka kondisi sang ibu begitu memprihatinkan. Hingga di malam itu, saat Sabina pulang ke rumah, ia melihat Mit-um ada di sana. Dongjo sengaja membawanya agar Sabina merasa bersalah dan tertekan. Dan saat inilah yang Sabina rasakan. Bahkan ia sampai memukul Dongjo. Ia tahu kalau Dongjo sengaja membawa mereka dan membuatnya marah. Tentu ini membuat Dongjo semakin curiga bahwa sebenarnya Sabina adalah ibu dari Mit-um. Namun, Sabina malah semakin tak terima dan meminta Dongjo agar segera membawa mereka pergi. Dengan keadaan panik, ia pun segera menelepon ibunya. Ia meminta agar sang ibu menyingkirkan Dongjo secepatnya. Lalu saat mereka pulang, tiba-tiba ada seseorang yang sengaja menabrak Dongjo, hingga membuat Dongjo harus segera dilarikan ke rumah sakit. Kabar itu pun segera didengar oleh mereka. Mijo dan Chabil segera menuju ke sana. Beruntungnya, Dongjo tak mendapatkan luka yang serius. Di sini, Chabil curiga kalau kecelakaan itu sengaja dilakukan. Seseorang yang tak suka dengan Dongjo adalah Sabina. Ditambah lagi saat Chabil melihat foto Sabina dan ibu dari Mit-um yang memiliki kesamaan. Mereka sama-sama mendapatkan penghargaan seni melipat kertas. Semua fakta ini jelas membuktikan kalau Sabina adalah ibu dari Mit-um. Lalu, setelah kepulangan Chabil, datanglah Sabina. Ia memberikan uang dan meminta Dongjo agar keluar dari pekerjaannya. Tentu ini membuat Dongjo ingin tahu kenapa Sabina bersikeras untuk menjauhkannya dari Nyonya Jin. Akhirnya, Sabina pun mengaku kalau dirinya adalah Dongjo, ibu dari Mit-um. Namun, yang membuat Dongjo heran kenapa Sabina memakai nama Dongjo. Ditambah lagi, hanya Dongjo yang memiliki ayah bernama Jung-so dan ibunya Nan-so. Mereka hanya memiliki satu putri dan itu adalah Dongjo. Lalu, siapa sebenarnya Sabina? Kenapa Sabina sengaja memakai nama Dongjo? Namun, semua ini telah diperkirakan oleh Sabina, di mana ia menunjukkan foto dirinya saat bersama sang ayah. Itu membuktikan bahwa dirinya lah Dongjo yang asli. Namun, Dongjo masih tak percaya. Hingga di malam itu, Dongjo datang menemui Sabina. Ia masih belum puas atas semuanya. Dongjo ingin menemui ibu dari Sabina. Ia yakin bahwa Han Hasin tahu siapa sebenarnya ibu dari Dongjo. Di sini, Sabina pun membawa Dongjo menemui sang ibu. Namun, kepergian mereka dilihat oleh Jongki. Ia pun penasaran dan menelepon Sabina. Namun, Sabina berbohong bahwa dirinya pergi menemui temannya dari luar negeri. Tentu ini membuat Jongki heran sebenarnya apa yang Sabina sembunyikan darinya. Hingga tibalah mereka di tempat Han Hasin. Di sini, Dongjo ingin tahu siapa sebenarnya Dongjo yang asli. Semua kenangan di masa lalu yang ia ingat, bahwa dirinya memanglah Dongjo. Tapi kenapa posisi itu bisa direbut oleh Sabina? Namun, semua itu dibantahkan oleh Han Hasin, di mana ia mengaku bahwa dirinya adalah Nan-so, ibu dari Dongjo yang sekarang menjadi Sabina. Lalu memberikan sebuah foto saat mereka masih kecil. Terlihat Nan-so bersama kedua anak kecil, yang menjelaskan kalau saat itu ada anak yang bermain dengan Dongjo, dan anak yang tak diketahui itu adalah dirinya. Tentu ini membuat Dongjo semakin frustasi. Lalu sebenarnya siapa dirinya? Kini mereka berhasil memutarbalikkan fakta. Mereka yakin kalau Dongjo tak akan mengganggu mereka lagi. Dalam keputusasaannya, Dongjo berjalan pulang. Karena hidupnya begitu rumit, hingga Chabil yang melihatnya pun menolongnya. Sementara itu, Jongwi yang masih penasaran kenapa istrinya berbohong. Ia pun mengambil memory card mobil milik Sabina. Jongki pun segera memutarnya. Dalam video itu, terdengar percakapan antara Dongjo dan Sabina, di mana Sabina mengaku bahwa dirinya telah menikah dengan Wong Suk, dan Mit-um adalah anak dari mereka. Kini semuanya telah jelas, hingga mereka pun akhirnya bertengkar. Kenapa selama ini Sabina tega membohonginya? Namun, bukannya merasa bersalah, Sabina malah mencari pembelaan, bahwa ia terpaksa berbohong demi kebaikan hubungan ini. Jika sampai Nyonya Jin tahu, pasti mereka tak akan bisa bersama.
Di sini, Sabina mengingatkan tentang janji Jongki yang akan menerima seburuk apapun masa lalu dari Sabina. Namun, jika Jongki tak menerimanya, ia siap berpisah demi lelaki yang paling ia cintai. Di pagi itu, Jabil dan para polisi lainnya mencari bukti atas dugaan kecelakaan yang menimpa Woksung. Hingga akhirnya, Jabil menemukan bukti sebuah kuku palsu. Ia yakin pasti ini ada hubungannya dengan pelaku. Sementara itu, Sabina memutuskan untuk pergi. Namun, ia dihentikan oleh Jongki. Baginya, tak semudah itu untuk memutuskan hubungan ini. Jongki merobek surat pembatalan pernikahan itu dan berusaha memaafkan semua kesalahan dari Sabina. Namun, Jongki meminta sedikit waktu untuk berpikir sampai bisa menerima semua kenyataan ini. Hingga di pagi itu, Jabil datang ke tempat Nyonya Jin untuk meminta Jongki dan Sabina agar ikut ke kantor polisi. Mereka dimintai keterangan atas kecelakaan yang menimpa Woksung. Di sini, Jabil menunjukkan barang bukti kuku palsu yang ditemukan di tempat kejadian. Diduga kuku palsu itu milik Sabina. Bisa dibuktikan dengan postingan Sabina yang memakai kuku palsu yang sama. Namun, Sabina mencoba mengelak karena bukan hanya dirinya saja yang bisa memakai kuku palsu seperti itu. Ditambah lagi, tak ada bukti akurat kalau kuku itu adalah miliknya. Untuk sementara waktu, mereka terpaksa dibebaskan dari tuduhan. Sementara itu, Nyonya Jin terpaksa berbaikan dengan suaminya karena tak mau sampai publik tahu dan bisa membahayakan perusahaan. Sedangkan, sekretaris Han masih berusaha untuk mencari tahu tentang masa lalu dari Han Nasin dan Sabina, di mana didapatkan fakta baru bahwa Han Nasin alias Shin Nansok memiliki anak lain sebelum menikah dengan ayah dari Dongju. Ditambah lagi bukti foto Shin Nansok bersama 2 anak kecil. Mereka harus mencari bukti lebih agar bisa mengetahui semua kebenaran. Semua keadaan ini membuat Jongki sangat tak tenang. Ia selalu merasa bersalah atas kecelakaan itu. Mungkin seharusnya ia menyerahkan diri sejak awal. Pasti ia tak akan ketakutan sampai seperti ini. Hingga Jongki menyesal karena telah menuruti perintah dari Sabina untuk lari dari masalah. Namun, ini membuat Sabina tak terima. Kenapa Jongki malah menyalahkan dirinya? Jelas-jelas mereka sudah sepakat untuk melakukannya. Seharusnya kita saling mendukung satu sama lain. Karena kecewa, Sabina memilih pergi. Hingga Jongki menyadari kalau dirinya terlalu egois. Ia pun mengejar Sabina lalu memeluknya. Di sini, ia berjanji akan selalu menuruti perkataan dari Sabina. Begitu beruntungnya Sabina memiliki lelaki yang begitu polos hingga mudah untuk dipengaruhi. Di pagi itu, Jabil masih terus berusaha untuk memojokkan mereka. Ternyata ayah Jabil merupakan teman baik dari Nyonya Jin. Jabil pun memanfaatkannya untuk bisa lebih dekat dengan Jongki, di mana saat ini ia sengaja memprovokasi mereka. Jabil mengatakan kalau ia sedang menangani kasus tabrak lari dan telah menemukan cukup bukti untuk menangkap pelakunya. Jelas ini membuat Jongki dan Sabina semakin ketakutan, hingga membuat Jongki frustasi lalu memilih untuk kembali ke tempat di mana ia menyimpan tubuh Woksung dan berencana untuk memindahkannya. Ia tidak tahu kalau Jabil telah mengawasinya. Dari belakang telah mengikuti Jongki yang akan menuju ke gedung tua. Di sana, Jongki langsung menuju di mana ia menyembunyikan tubuh dari Woksung. Lalu saat ia ingin membukanya, Jongki merasa tak sanggup. Ia bingung keputusan apa yang harus ia ambil. Jongki menangis atas kebodohannya. Tambah lagi mereka telah datang. Namun, mereka tak menemukan mayat dari Woksung. Sedangkan Jongki pun merasa heran, kenapa bisa mayat Woksung telah hilang. Jongki pun segera dibawa ke kantor polisi. Mereka memintanya agar mengaku di mana mayat Woksung disembunyikan. Namun, Jongki hanya terdiam. Untuk itu, Jabil mendatangkan Nyonya Jin. Di sini, sang ibu merasa kasihan, juga sangat kecewa kenapa bisa anaknya melakukan kejahatan seperti itu. Padahal selama ini, sang ibu selalu mengajarkan untuk bertanggung jawab jika melakukan kesalahan, bukan malah lari dan sembunyi. Setiap kejahatan dan kebohongan suatu saat pasti akan terbongkar. Nyonya Jin meminta agar anaknya mengambil jalan yang benar. Disinilah Jongki merasa sangat bersalah, lalu memutuskan untuk mengakui semuanya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengirimkan video Woksung, di mana Woksung mengaku kalau dirinya baik-baik saja dan tak pernah mengalami kecelakaan. Tentu ini membuat mereka sangat terkejut. Bagaimana bisa Woksung dalam keadaan baik-baik saja? Ternyata semua ini adalah perbuatan dari Han Nasin, di mana ia telah merencanakan semuanya.
Karena kecelakaan itu, Woksung mengalami hilang ingatan sesaat, di mana ia lupa akan kecelakaan yang menimpanya. Selama ini, Han Ha-sin merawatnya dan mempengaruhi Woksung agar mau mengikuti semua perintahnya. Rencana ini pun berjalan sukses. Para polisi sudah tak bisa lagi menangkap Jong-gi karena mendapati keadaan Woksung yang baik-baik saja. Walaupun telah terbebas, Jong-gi masih merasa aneh. Jelas-jelas di malam itu, ia sendiri melihat kalau Woksung telah kritis dan tak mungkin bisa selamat. Tapi sekarang faktanya Woksung baik-baik saja dan tak melaporkan kecelakaan itu. Namun Sabina mencoba menenangkan Jong-gi. Yang terpenting, kita sudah terbebas dari semua masalah ini. Namun, kesenangan mereka tak berlangsung lama, di mana Han Ha-sin mendapati kalau Sekretaris Han masih mencoba mencari tahu masa lalunya. Ia pun tak akan tinggal diam dan meminta Ki-yong untuk bertemu. Di sini, Han Ha-sin memberitahu semua kebenaran bahwa ibu dari Ki-yong adalah Han So-mi. Selama ini, Sekretaris Han sengaja menyembunyikan kebenaran itu karena suatu alasan. Ki-yong jelas tak mempercayai itu, mana mungkin bibinya adalah ibu kandungnya. Di tengah perdebatan mereka, datanglah Sekretaris Han. Inilah kesempatan yang pas untuk membuktikan semua kebenaran itu, di mana selama ini Sekretaris Han telah mengkhianati Nyonya Jin dengan berselingkuh dengan suaminya, dan Ki-yong adalah anak dari hubungan gelap itu. Setelah mengetahui semua fakta itu, Ki-yong merasa tak terima dan ingin menemui ayahnya. Hingga sampailah ia di rumah Nyonya Jin. Dengan penuh emosi, Ki-yong memperkenalkan dirinya. Tentu ini membuat Dae-sung langsung tahu bahwa Han Ki-yong adalah anaknya. Namun belum sempat Ki-yong menjelaskan secara detail, Chabil datang menghentikannya dan meminta Ki-yong untuk segera pergi. Nyonya Jin merasa penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Pasti suaminya telah melakukan kesalahan. Namun Dae-sung tak mau menjawab dan memilih pergi. Karena ingin membalas semua kejahatan dari Han Ha-sin, Sekretaris Han meminta untuk bertemu, di mana ia menunjukkan foto Shin Nan-sok bersama kedua anak kecil yang mengendarai mobil merah. Sekretaris Han yakin bahwa Han Ha-sin adalah Shin Nan-sok, pelaku tabrak lari kecelakaan yang menyebabkan kematian kedua orang tua Chabil. Akhirnya, ia pun mengaku, karena ia tahu kejadiannya begitu lama. Polisi tak akan bisa menangkapnya karena batas waktu penuntutan telah berakhir. Hingga Han Ha-sin mendengar suara di ponsel milik Sekretaris Han, dan mendapati kalau telah terhubung dengan ponsel milik Chabil. Jelas ini membuatnya marah dan memukul Sekretaris Han. Beruntungnya, Chabil datang dan langsung menghentikannya. Namun Han Ha-sin bukannya merasa bersalah. Ia tak mau bertanggung jawab dan akan selalu hidup dalam kebebasan. Tentu ini membuat Chabil sangat marah, bahkan sampai mencekik Han Ha-sin. Namun, Chabil sadar apa yang ia lakukan ini salah dan memilih melepaskannya. Ia pastikan Han Ha-sin akan membayar semua kejahatannya. Sementara itu, Jong-gi datang ke rumah Woksung. Ia merasa kasihan dengan kedua anak itu. Di sini, Jong-gi meminta video yang dikirim oleh ayah mereka. Mit-um juga memberitahu sehari sebelum ayahnya menghilang, sang ayah sempat mengirimkan pesan bahwa dirinya baik-baik saja. Tentu ini membuat Jong-gi semakin curiga. Siapa sebenarnya yang telah menolong Woksung? Di sisi lain, Han Ha-sin datang ke tempat Chabil. Ia berpura-pura meminta maaf tentunya agar mendapatkan simpati dari mereka. Namun, sang nenek tak semudah itu untuk memaafkan. Kenapa baru sekarang Han Ha-sin mengakuinya? Lalu datanglah Sabina. Ia juga memohon agar sang ibu dimaafkan. Di sini, mereka melakukan sandiwaranya untuk memfitnah Dongju, di mana ia menceritakan kejadian saat kecelakaan itu. Dongju lah yang bertanggung jawab atas semuanya, di mana saat itu Dongju kecil menangis dan mengganggu saat sang ibu sedang menyetir dan menyebabkan kecelakaan. Tentu ini membuat sang nenek meminta penjelasan kepada Dongju. Sedangkan Dongju sendiri semakin bingung akan ingatannya. Ia tak tahu apakah dirinya atau orang lain yang melakukan itu. Di sini mereka telah termakan kebohongan dan sandiwara dari Han Ha-sin dan Sabina, hingga membuat Dongju semakin ragu akan dirinya dan merasa semakin bersalah. Namun Chabil tak mempercayai mereka. Baginya mereka hanyalah pembohong yang pandai bersandiwara. Apapun yang terjadi, Chabil akan selalu ada untuk Dongju dan selalu mendukungnya. Di pagi itu, saat pergi ke kantor, Sabina melihat Mit-um ada di sana. Ia pun segera membawa Mit-um. Di sini, Sabina melarang Mit-um untuk menemui Jong-gi dan dirinya, dan meminta Mit-um mengerti akan posisinya.
Lalu datanglah Jongki dan menyuruh Mit-um agar menunggunya di luar. Di sini Jongki tak habis pikir dengan perlakuan dari Sabina. Sebagaimanapun Mit-um tetaplah anaknya. Namun bagi Sabina tak seperti itu. Yang ada hanya akan membuatnya semakin terluka karena mengingat akan masa lalunya. Mereka tidak tahu percakapan itu didengar oleh Nyonya Jin. Kini Nyonya Jin tahu masa lalu dari Sabina yang telah bersuami serta memiliki anak. Selama ini mereka sengaja membohonginya agar bisa mendapatkan restu. Tentu ini tak bisa dibiarkan. Dengan cara apapun, ia akan memisahkan mereka berdua. Untuk itu, Nyonya Jin mengumpulkan mereka semua, di mana ia mengatakan kalau telah mengetahui masa lalu dari Sabina. Mereka dengan liciknya menutupi masa lalu yang kotor dan sengaja menjebak Jongki dalam kecelakaan itu, agar bisa mendapatkan restu darinya. Baginya ini merupakan kesalahan yang sangat fatal dan tak bisa dimaafkan. Sedangkan Sabina hanya bisa meminta maaf. Jika diberi satu kesempatan lagi, ia akan berusaha menebus kesalahannya. Ditambah lagi, Jongki juga sangat mencintai Sabina dan telah menerima masa lalunya. Namun tetap saja Nyonya Jin tak peduli. Baginya hubungan mereka harus segera berakhir. Sedangkan Han Hasin yang melihat putrinya dipermalukan pun tak terima. Ia akan membuat menyesal siapa saja yang melukai putrinya. Hingga keadaan pun semakin memanas. Han Hasin tak akan pernah lupa akan penghinaan ini. Situasi ini pun membuat keadaan Sabina melemah, di mana sekarang ia telah mendapatkan perawatan. Sabina terlalu stres, ditambah lagi ia sedang hamil muda. Karena sudah tak tahan dengan mereka, Nyonya Jin meminta kuasa hukumnya untuk menyiapkan berkas pembatalan pernikahan antara Jongki dan Sabina. Namun keputusan ini ditentang oleh Daesung yang memikirkan perasaan dari Jongki yang begitu mencintai Sabina. Ditambah lagi kalau mereka bercerai dan Sabina membocorkan tentang kecelakaan itu, keluarga kita akan mendapatkan rumor buruk dan berefek pada perusahaan. Di sisi lain, Dongjo dan Jabil pergi menemui seseorang yang tahu akan masa lalu dari sang ayah. Di sini, Dongjo memberikan foto dari Shin Nansok, hingga mereka mendapatkan fakta tentang semua kebenaran, di mana saat itu En Jong-so mempunyai istri yang sedang hamil besar. Namun, sang istri harus mati setelah melahirkan anak yang mereka namai En Dongju, hingga sang ayah pun kesulitan untuk merawatnya seorang diri. Dari situlah sang ayah mengenal Shin Nansok dan menjadikannya istri untuk merawat Dongju. Di sini sang ayah tidak tahu bahwa Shin Nansok merupakan janda beranak satu dan bernama Sabina. Statusnya sengaja ditutupi dan putrinya dititipkan di panti asuhan. Namun karena sebuah penyakit sang ayah harus mati. Dari situlah Shin Nansok mulai berubah, di mana ia menjual semua aset peninggalan dari suaminya, lalu membawa Dongju pergi. Ia juga menjemput Sabina. Alih-alih merawat mereka berdua, Shin Nansok lebih mengutamakan Sabina dan meninggalkan Dongju di dalam bus. Kini terjawablah sudah bahwa Shin Nansok hanya mengincar harta warisan dari Dongju. Dongju harus bisa mengambil kembali semua yang telah dirampas. Di sisi lain, Han Hasin memegang sebuah berkas saham yang ditinggalkan oleh En Jong-so untuk Dongju. Untuk memiliki semua saham itu, ia sengaja merubah identitas Sabina menjadi En Dongju. Di hari itu, Nyonya Jin menghadiri acara santunan bagi anak-anak dari panti asuhan. Sabina juga ikut andil dalam acara tersebut. Di sini ia meminta maaf atas semua kesalahannya. Namun Nyonya Jin tak membutuhkan permintaan maaf itu dan menyuruhnya agar segera pergi. Lalu di depan semua orang, Sabina berpura-pura merasa mual, hingga membuat para wartawan saling bertanya, apakah Sabina telah hamil? Sabina sengaja memperlihatkan kehamilannya agar publik tahu, dan Nyonya Jin akan berpikir ulang jika ingin membatalkan pernikahan itu. Sementara itu, Jongki tanpa sengaja melihat Han Hasin datang ke rumah sakit. Ia pun mengikutinya dan mendapati Han Hasin bersama Woksung. Jadi selama ini Han Hasinlah orang yang telah menyembunyikannya. Kenapa begitu tega membohonginya selama ini, hingga membuat Jongki hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Han Hasin pun mencoba menjelaskan, ini semua ia lakukan demi menyelamatkan mereka berdua, karena sekarang Woksung telah kehilangan ingatan mengenai kecelakaan itu. Jadi semua akan baik-baik saja jika Jongki mau menuruti semua perintahnya. Di malam itu, Sabina masih terus berusaha untuk meminta maaf. Ia akan melakukan apapun asalkan Nyonya Jin mau memaafkannya. Namun seberapa keras ia berusaha, bagi Nyonya Jin ini tak akan merubah keputusannya. Ia tak akan jatuh untuk yang kedua kalinya.
Di sini, Sabina dengan tulus memohon jika diberikan satu kesempatan lagi, ia akan berubah lebih baik dan memutus hubungan dengan ibunya. Ia tak akan sanggup jika harus berpisah dengan Jonggi. Begitu sulit untuk mempercayainya. Nyojin tak tahu apakah Sabina benar-benar tulus atau bersandiwara. Dalam kesedihannya, Sabina hanya bisa menangis. Dalam hal ini, ia benar-benar menyesal dan dengan tulus meminta maaf. Bahkan, ia terus berlutut sampai Nyojin mau memaafkannya. Hingga Jonggi melihat itu, ia sangat kasihan dengan istrinya yang begitu menderita. Hingga Jonggi pun menemui ibunya. Ia mengatakan apapun yang terjadi, Jonggi akan terus bersama Sabina dan tak akan berpisah. Karena melihat kegigihan Sabina untuk meminta maaf, akhirnya Nyonya Jin pun luluh, di mana ia akan menerima Sabina kembali. Namun ini hanya karena Jonggi dan bayi yang ada dalam kandungan Sabina. Ia akan melihat sampai di mana Sabina bisa membuktikan dirinya telah berubah. Di sisi lain, Dongjo dan Chabil mendapatkan bukti foto Dongjo saat bersama sang ayah. Ini akan cukup untuk mengambil kembali semua yang telah dirampas oleh Shin Nangso. Sedangkan Han Ha-shin juga mulai bergerak. Ia tahu kalau Dongjo ingin kembali mengambil saham itu. Ia pun meminta Sabina untuk membantunya. Namun untuk kali ini, Sabina tak bisa lagi membantu sang ibu. Selama ini, sang ibu hanya bisa membuatnya semakin hancur dan dibenci semua orang. Sabina tak mau lagi seperti itu. Biarlah Dongjo mendapatkan haknya. Baginya, uang tak penting lagi. Ia hanya ingin hidup tenang dan bahagia dengan Jonggi. Kini, Han Ha-shin tak mendapatkan dukungan dari anaknya. Ditambah lagi, ia mendapatkan kabar kalau para polisi datang ke rumah sakit untuk mencari Woksung. Ia pun segera menuju ke sana. Sesegera mungkin, Han Ha-shin membawa Woksung kabur. Namun, saat ingin keluar dari rumah sakit, Chabil berhasil menghadangnya. Kini Han Ha-shin tak bisa mengelak lagi. Dengan ditemukannya Woksung, semua kejahatan dari mereka akan segera berakhir. Namun saat Woksung memberikan kesaksian tak sesuai dengan harapan mereka, di mana Woksung mengaku tak mengalami kecelakaan. Waktu itu saat tahu kalau Sabina tak mau lagi bertemu dengannya, membuat Woksung depresi, di mana ia melampiaskan dengan mabuk-mabukan, bahkan sampai ingin mengakhiri hidupnya. Namun ia urungkan demi anak-anaknya. Lalu saat berjalan pulang, Woksung terjatuh dari tangga dan membuatnya seperti ini. Bagaimana bisa Woksung memberikan kesaksian yang berbeda dengan kenyataan? Karena tidak adanya bukti, dengan terpaksa Han Ha-shin dibebaskan. Namun, sebagaimanapun kebusukan disimpan, suatu saat pasti akan terbongkar. Chabil akan terus berusaha untuk membuat sampah seperti Han Ha-shin mendekam di penjara. Di malam itu, akhirnya Woksung bisa kembali bersama kedua anaknya. Tangis haru pun menyelimuti kebahagiaan dari mereka. Di pagi itu, Han Ha-shin sengaja meminta Dongjo menemuinya, dengan tujuan agar Dongjo mau merelakan saham peninggalan dari sang ayah. Ia akan memberikan sebagian uang sebagai penggantinya. Jelas Dongjo tak mau. Ia bukan anak kecil yang mudah dibodohi. Baginya, saham itu adalah miliknya dan dengan cara apapun ia akan merebutnya kembali. Selama ini ia telah menderita. Sejak kecil berjuang sendirian agar tetap hidup. Dan sekarang dengan begitu mudahnya Han Ha-shin mau mengambil semua miliknya. Baginya Han Ha-shin seperti pengemis yang tak tahu malu. Tentu ini membuat Han Ha-shin tak terima. Bagaimana bisa ia kalah telak dengan anak ingusan seperti itu? Ia harus berbuat sesuatu untuk membalasnya. Di hari itu, Nyonya Jin mengumpulkan mereka. Ia ingin memberitahukan sesuatu yang penting, di mana setelah semua yang terjadi, membuatnya semakin tahu bahwa Han Ha-shin dan Sabina hanya mengincar harta kekayaan. Untuk itu, ia meminta Jonggi memilih untuk tetap bersama Sabina atau meninggalkannya. Tentu Jonggi akan tetap bersama Sabina. Namun jika itu pilihannya, Jonggi harus siap untuk kehilangan jabatannya dan hak waris atas perusahaan. Nyonya Jin akan menyumbangkan semua kekayaannya demi mendirikan kembali yayasan Golden Garden dan akan menunjuk Dongjo sebagai pemimpinnya. Jelas ini membuat Jonggi tak terima. Ia tak akan menyerahkan semua yang seharusnya menjadi miliknya. Hingga situasi ini pun membuat Sabina frustasi dan menyalahkan Dongjo. Ia tahu pasti Dongjo telah mempengaruhi Nyonya Jin untuk melakukan itu. Dongjo sengaja melakukan ini untuk membalasnya dan membuatnya menderita. Tentu Dongjo tak mungkin melakukan hal serendah itu. Ia pun mencoba menenangkan Sabina. Namun Sabina malah semakin hilang kendali. Hingga perdebatan itu pun membuat mereka terjatuh dari tangga. Di sini Sabina merasa perutnya sangat sakit.
ia pun segera mendapatkan perawatan. Namun karena kejadian itu, Sabina harus kehilangan bayinya. Ia pun hanya bisa menangis sedih. Hingga akhirnya sang ibu pun datang dan ingin tahu sebenarnya apa yang telah terjadi. Di sini Sabina menceritakan semuanya, di mana Jongki harus memilih bercerai atau tetap bersama Sabina, namun ia harus kehilangan hak warisnya. Ditambah lagi, Nyonya Jin akan menyumbangkan semua kekayaannya untuk yayasan yang dipimpin oleh Dongju. Tentu Hanasin tak akan membiarkan Dongju memiliki semuanya. Kini mereka kembali saling mendukung dan akan melakukan cara apapun untuk menghancurkan Dongju. Demi melancarkan semua aksinya, mereka harus menyerang kelemahan dari Nyonya Jin, di mana mereka akan mengungkap rahasia bahwa Sekretaris Zen telah memiliki anak dari perselingkuhan itu. Hingga di hari itu, Sabina sengaja menaruh foto Sekretaris Zen bersama anaknya di meja Nyonya Jin. Tentu ini membuat Nyonya Jin curiga. Ia pun memanggil suaminya dan memperlihatkan foto itu. Sedangkan Daesung yang melihatnya pun terlihat gugup. Namun ia mencoba mengelak dan mengatakan kalau anak itu adalah keponakan dari Sekretaris Zen. Karena begitu takutnya, Daesung meminta Sekretaris Zen untuk bertemu. Di sini ia mengatakan kalau istrinya mendapatkan kiriman foto Sekretaris Zen bersama anaknya. Daesung menuduh Sekretaris Zen sengaja mengirim foto itu. Namun Sekretaris Zen tak mungkin melakukannya. Pasti ada seseorang yang sengaja menjebak mereka. Di sini, Daesung tak mau jika istrinya sampai tahu bahwa Kyong memanglah anaknya. Lalu tiba-tiba datanglah Kyong. Dengan penuh amarah, ia mengatakan tak ingin mengakui Daesung sebagai ayahnya. Selama ini, sang ibulah yang membesarkannya dan Daesung tak berhak atas dirinya. Hingga percakapan mereka didengar oleh Nyonya Jin. Kini kebenaran telah terungkap. Mereka tak bisa mengelak lagi. Belum cukupkah mereka menyakitinya selama ini? Ditambah lagi dengan kebohongan atas anak itu. Di sini, Sekretaris Zen mencoba melakukan pembelaan, di mana selama ini ia menanggungnya sendirian dan tak melibatkan Daesung serta tak memintanya untuk bertanggung jawab. Ia memohon agar Nyonya Jin tak menyalahkan suaminya. Tentu ini membuat Nyonya Jin semakin marah. Bagaimana bisa Sekretaris Zen melakukan hal sekejam ini dan membuat keluarganya hancur berantakan? Hingga di tengah pertengkaran itu, datanglah mereka dan mencoba menghentikan Nyonya Jin. Hingga Nyonya Jin pun sadar bahwa dirinya lah yang salah karena terlalu bodoh hingga mudah dibodohi oleh semua orang. Ia tahu selama ini mereka sengaja bekerja sama dan menghancurkan hidupnya. Mulai sekarang, ia akan memutuskan semua hubungan ini dan membatalkan pembentukan yayasan itu. Sementara itu, ingatan Woksu mulai kembali. Ia pun menemui Hanasin. Di sini ia telah mengingat semuanya, bahwa Hanasinlah orang yang membawanya ke rumah sakit dan menipunya selama ini. Tentu ini membuat Hanasin sangat marah dan mengatakan kalau hubungan ini telah berakhir. Lalu tiba-tiba muncullah capil dengan alat perekam di tangannya. Bukti ini sudah cukup untuk menjebloskan Hanasin ke penjara. Tentu ini membuat Hanasin sangat ketakutan. Namun mereka masih belum menyerah, di mana saat ini Sabina mengetahui kalau Nyonya Jin sedang sakit parah. Itu dibuktikan saat Sabina melihat Nyonya Jin yang tiba-tiba tak bisa melihat. Mereka harus mencari cara untuk mengungkap penyakit Nyonya Jin di depan publik. Hingga di hari itu diadakan pertemuan untuk merayakan kesuksesan perusahaan I dan K. Walaupun pandangannya terbatas, Nyonya Jin berusaha semaksimal mungkin untuk berpidato. Di sini, Sabina sengaja mematikan lampu agar Nyonya Jin semakin tak bisa melihat. Ditambah lagi, ia menyuruh Nyonya Jin untuk memotong kue, hingga Nyonya Jin pun terjatuh. Disinilah Sabina memperkeruh suasana, di mana ia mengatakan kalau Nyonya Jin tak dapat melihat. Tentu ini membuat para tamu saling bertanya, sebenarnya ada apa dengan Nyonya Jin? Acara pun terpaksa dihentikan. Mereka saling mengkhawatirkan keadaan Nyonya Jin. Namun, Dongju menemukan bukti rekaman CCTV. Melalui ponselnya, ia menunjukkan kalau semua ini sengaja dilakukan. Hanasin dan Sabina sengaja bekerja sama untuk menjebak Nyonya Jin. Tentu ini membuat Jongki sangat marah, bahkan ingin sekali memukulnya, namun tak ia lakukan. Selama ini ia sudah berusaha keras untuk menerima masa lalu dari Sabina. Tapi kenapa Sabina selalu membuatnya kecewa? Bahkan sampai ingin melukai sang ibu. Jongki sudah tak bisa memaafkan kesalahan dari Sabina. Ia pun meminta maaf kepada sang ibu karena tak mendengarkannya sejak awal bahwa Sabina memang tak pantas untuk dirinya. Hingga Jongki pun pergi dari tempat itu. Sabina yang tak mau kehilangan Jongki pun segera mengejarnya.
Ia memohon agar Jongki tak pergi meninggalkannya. Namun Jongki langsung menampar Sabina dan segera pergi. Ia tak butuh wanita hina seperti itu. Di sini Sabina segera menghubungi sang ibu dan memberitahu kalau semuanya telah berakhir karena Jongki telah pergi meninggalkannya. Setelah mengetahui itu, Hanasin tak akan membiarkan mereka menang. Ia tak mungkin kalah dan akan melakukan cara apapun untuk menyingkirkan mereka. Hingga Hanasin melihat Jongki dan akan menabraknya. Namun Sabina melihat itu dan mendorong tubuh Jongki hingga Sabina lah yang menjadi korban tabrakan itu. Tubuh Sabina terkapar tak berdaya. Sadar dengan apa yang telah ia lakukan, Hanasin tak menyangka kalau Sabina lah yang telah ia tabrak. Hanasin menangis sambil memegang tangan anaknya. Ia masih tak menyangka telah melukai anaknya sendiri. Hingga Jongki pun mendekati Sabina. Ia pun memeluknya dan meminta Sabina agar tetap bertahan. Di saat-saat terakhirnya, Sabina sangat senang bisa melindungi lelaki yang paling ia cintai. Dan Sabina telah mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah kejadian itu, Hanasin dipenjara. Karena rasa bersalahnya telah membunuh putrinya sendiri, Hanasin depresi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kini kehidupan Nyonya Jin lebih bahagia, di mana ia tak bisa melihat, namun Daesung selalu setia menemaninya. Sedangkan Jongki selalu melihat kenangan saat-saat bersama dengan Sabina. Hingga di hari itu, mereka memutuskan untuk mendirikan yayasan Golden Garden. Mereka melupakan semua masalah yang telah terjadi dan menerima satu sama lain. Setelah acara selesai, mereka datang ke makam Sabina. Jongki membawakan bunga dan akan selalu mencintai Sabina. Dan akhirnya, drama Golden Garden pun selesai. Saya Arya Fis mengucapkan banyak terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea Golden Garden. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami ucapkan kamsahamnida.